Aku benar-benar sial hari ini. Ikutkan aku, ikutkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Ayo, ayo makan biji bunga matahari. Makanlah biji-bijian. Para tuan, silakan pasang taruhan Anda. Aku pasang kecil. Kocok, kocok, kocok. Besar. Ikut kecil. Aku akan bertaruh kecil juga. Setelah memasang taruhan, mundurlah. 4, 5, 6. Besar. Ini, kau lihat ini. Saudara Chien, semua ini hanya sementara. Mungkin di putaran berikutnya, kita akan mendapatkan semuanya kembali. Bagaimana dengan putaran ini? Kita bertaruh sedikit lebih besar. Baiklah, aku akan ikut caramu. Saudara Chien sangat tampan. Ayo, Nasu dimulai dengan sebilah pisau. Silakan pasang taruhan Anda. putaran ini. Aku pasang besar. Ikut besar. Kecil. Setelah memasang taruhan, mundurlah. Buka. 2, 2, 4 kecil. Ini. Tidak apa-apa, Saudara Chien. Bukan itu. Kau. Sekali lagi. Aku. Serius, aku tidak percaya. Ayo. Ayo. Aku masih pasang besar. Kecil. 5, 5, 6. Besar. 1, 2, 3. Kecil. Luar biasa. Anak ini. Bagaimana dia selalu menang? Aku bilang. Dasar kau. Mengapa kau selalu pasang kebalikan dariku? Maafkan aku, kakak. Aku. Keberuntunganku terlalu bagus. Kau sedang sedikit sial hari ini. Aku tidak bisa mengikutimu. Aku tidak memeriksa almanak sebelum berangkat hari ini. Anggap saja aku sial. Aku tidak main lagi. Chien. Saudara Chien. Saudara Chien. Bos, apakah Anda masih memasang taruhan? Tidak. Aku telah menjadi ikan besar. Taruhan. Tentu saja aku akan bertaruh. Pengtua. Hari apa ini? Hari ini 17. Bagus. Kalau begitu kita akan bertaruh pada 17. Anak muda. Probabilitas mendapatkan 17. Ini hanya sekitar 1%. Bukankah itu terlalu berisiko? Ya anak muda. Meskipun kau beruntun, kau tidak seharusnya bertaruh sembarangan. Meskipun kemungkinannya rendah. Pembayaranku besar sekali. Wanita cantik, jika aku bertaruh dengan benar, berapa banyak uang yang bisa aku menangkan? Jika total yang didapatkan adalah 17, maka peluangnya akan dikalikan 6. 6 kali lipat. Aku punya total 60.000 yuan di sini. 6 kali lipat itu akan menjadi 360.000 yuan. Aku sedang beruntung hari ini. Dan aku hanya ingin bermain besar. Selain itu, tidak masalah jika aku kalah. Yang aku punya hanyalah uang. Banyak sekali. Jika kau ingin menangkap ikan, kau harus memasang umpan di kail dulu. Tas yang begitu besar. Berapa banyak uang di dalamnya? Setidaknya, itu pasti 500.000 yuan. Biar ku beritahu kalian semua, aku benar-benar beruntung hari ini. Aku sarankan kalian semua bertaruh pada 17. Ikuti aku. Aku jelas tidak mengikutimu. Aku bertaruh besar. Anak muda. Aku akan ambil risiko dan bertaruh denganmu kali ini. Aku pasang. Pasang 100. Setelah memasang taruhan, menjauhlah. Tunggu. Aku punya satu chip lagi. Buka. Sungguh. Benar-benar 17 poin. Saudara-saudara, aku menang. 17 poin. Benar-benar 17 poin.
Kalau aku tahu lebih awal, aku akan bertaruh dengannya. Seharusnya aku pasang taruhan yang lebih besar tadi. Benar-benar 17 poin. Aku juga tidak menyangka keberuntungan yang begitu bagus. Kalian semua lihat kan? Aku baru saja menasihati mereka. Mereka tidak mendengarkanku. Tuan Chip Anda, Terima kasih. Bukankah ini orang yang barusan menukar 1000 keping chip? Anak muda itu. 1000 keping chip. Memenangkan 300.000. Hebat sekali. Keberuntungan ini terlalu bagus. Ini semua berkat dukungan kalian semua. Berkat keberuntungan kalian. Ini. Anggap saja ini traktiran untuk semua bagi-bagi uang keberuntungan. terima kasih bos. Bos itu murah hati. Pergi, cepat panggil kakak si keluar. Anak muda, apa yang akan kamu pertaruhkan selanjutnya? Kami semua akan bertaruh denganmu. Kami semua akan bertaruh denganmu. Ikuti aku. Ya, bertaruh denganmu. Semua ikuti aku. Ya, semua ikut kau. Kalau begitu, aku akan bertaruh besar. Aku akan bertaruh besar juga. Aku akan pasang besar juga. Bertaruh besar. Pasang besar. Bertaruh besar. Tunggu. Kecil. Aku akan pasang kecil juga. Aku akan bertaruh kecil juga. Cepat, cepat, cepat. Tetap harus besar. 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 Aku akan bertaruh besar juga. Aku akan pasang besar juga. Kecil. Bertaruh kecil. Pasang kecil. Besar. Kecil. Kecil. Kenapa dia belum datang? Yang Lausi. Di mana orang yang kau sebutkan itu? Kakak si. Itu dia. Aku melihat tasnya. Setidaknya ada 500.000. Berapa banyak yang dia menangkan? Lebih dari 400.000. Jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak yang dia menangkan. Aku akan membuatnya mengembalikan modal dan bunganya. Keluarkan. Akhirnya, kau di sini. Tuan, mohon pasang taruhan Anda dengan cepat. Ingat, tidak ada taruhan lagi setelah dipasang. Sudahlah. Aku sudah menang cukup banyak. Saudara Pen, mari kita tukar chipnya dan pulang. Baiklah. Bos. Tunggu sebentar. Siapa kau? Namaku Yang Lausi. Aku adalah bos kecil rumah judi ini. Bolehkah aku menanyakan nama keluarga terhormat, bos? Tidak perlu sungkan. Dari keluarga kau. Akhirnya menemukannya. Bos Yang. Ada urusan penting apa denganku? Bukan karena aku menang terlalu banyak uang. Sehingga kau tidak mengizinkanku pergi, kan? Bos Gau pasti bercanda. Aku Yang Lausi, saat menjalankan bisnis, sangat menjunjung tinggi kredibilitas. Hanya saja, bermain kecil terlalu membosankan. Aku ingin tahu apakah Bos Gau bersedia bermain besar denganku. Zhang Peng. Permainan besar. Seberapa besar? Aku suka bermain dengan taruhan tinggi. Kau tidak akan menyuruhku menggadaikan celana ini, kan? Kau pasti bercanda. Lupakan saja, Bos Yang. Permainan kecilmu ini, kita akan menunggu untuk kembali dan bermain dengan taruhan tinggi. Kami masih harus kembali dan makan. Ayo pergi. Kakak si, tolong jangan mempersulit dia. Orang-orang seperti dia sudah sering kulihat bandar di hari pertama, meninggalkan rumah di hari kedua, dan pada hari ketiga dan keempat, ya, pergi ke lokasi kerja untuk menancapkan tiang. Sebuah provokasi.
Ulangi lagi. The film was Bos Gao, translated and Tolong narrated jangan by pedulikan. M-Media. Bawahanku tidak tahu apa-apa. Untuk Bos Gao. Ganti chipnya. Tunggu. Aku akan bertaruh denganmu. Dia termakan umpan. Untuk Bos Gao. Ambilkan kursi. Bos Gao. Meskipun tempatku tidak besar, tetapi meskipun burung pipit kecil, ia memiliki semua organ vital. Bos Gao, apa yang biasanya suka kau mainkan? Biasanya aku memainkan semuanya. Mahjong, dadu, paigo. Aku tahu sedikit tentang semuanya. Bagus. Kalau begitu mari kita main mahjong. Dadu. Ini bagus. Kudengar kartu poker. Sangat mudah untuk dicurangi. Ubin mahjong sangat besar. Seharusnya tidak mungkin untuk curang, Kak. Bagaimana menurutmu, Xiang Pen? Sepertinya dia benar-benar seorang pemula total yang tidak tahu apa-apa. Teknik curang merajalela. Di mana di dunia ini ada permainan yang bersih? Bos Gao benar-benar tahu cara bercanda. Xiao Yan, pergi hibur para tamu. Bos Gao, aku baru saja salah bicara. Anda tidak keberatan, kan? Pergi. Jangan ganggu saudaraku saat dia bermain kartu. Pergi. Bos Gao, izinkan aku menjelaskan terlebih dahulu aturan tempat kami. Jika aku menang melawanku dengan sepasang, Anda harus membayar saya 2 kali lipat. Jika saya menang melawan Anda dengan sepasang ubin putih, Anda harus membayar saya 3 kali lipat. Bos Yang, uang bukanlah masalah. Aku akan menaruh 10.000 untuk mengocok dulu. Baiklah. Bos Gao, potong ubinnya. Angka ganjil. Saya akan jalan duluan. Dia benar-benar penipu kelas teri. Aku akan memberimu sedikit rasa kemenangan dulu. Zhang Peng. Hari ini bintang keberuntunganku bersinar terang. Memulai dengan 9 poin. Tunjukkan kartumu. 9 poin. Permisi Bos Gao. Anda berutang 10.000 lagi kepada saya. Saya punya sepasang 2. Bos Gao, semua orang beruntung. Tetapi bintang keberuntungan Kakashi kita mungkin saja akan menutupi milikmu. Anak muda, kau adalah orang luar yang kuat, tetapi kau tidak bisa mengalahkan bos lokal. Permainan dadu, ubin ini adalah spesialisasi Losi. Berhenti bermain. Pulanglah. Diam. Jangan merusak kesenanganku, Bos Yang. Aku bilang padamu, anak muda. Bagaimana mungkin kau tidak bisa membedakan nasihat baik dari yang buruk? The film was Menang dan translated kalah adalah hal and biasa di narrated kasino. by M-Media. Maka, minum dan melacur adalah kerugian. Hanya judi yang menawarkan peluang untuk kembali. Mungkin Anda akan menang di putaran berikutnya. Bagus sekali. Bos Yang, aku hanya suka mendengarmu bicara. Ayo, giliran berikutnya. Aku
Aku bertaruh 10.000. Idiot ini terbawa suasana. Bagus, bosnya murah hati. Tunggu sebentar. Bos Yang, kau mendapatkan pasangan di putaran pertama. Kau tidak curang kan? Bos Gao, Anda bisa makan apapun yang Anda mau, tetapi Anda tidak bisa sembarangan bicara. Anda pernah dengar tentang Katua dari ibu kota provinsi K? Dia gagal menangkap seorang penipu. Dan satu tangannya dipotong. Tidak. Jangan salah paham. Aku hanya bertanya untuknya. Aku takut menjadi sasaran penipu. Untuk amannya, kalau putaran ini. Jangan kau yang mengocok ubinnya. Baik. Xiao Yan, Anda pocok ubinnya. Dia juga tidak akan melakukannya. Dia orangmu. Aku tidak percaya padanya. Apakah Anda menyarankan Bos Gao ingin mengocok ubinnya sendiri? Terserah. Tidak. Aku takut jika aku menang nanti, kau akan menuduhku curang lagi. Dan aku tidak akan bisa menjelaskan diriku dengan jelas. Jadi apa maksud Anda? Maksudku adalah, biarkan orang acak yang hadir mengocok ubinnya. Pemenang mentraktir pengocoknya dengan uang keberuntungan, itu saja. Saya akan melakukannya. Saya yang akan mengokok. Saya Qian Zihua di kota ini. Juga merupakan orang yang terpandang. Saya tidak akan mengatakan saya termasuk di antara dua teratas. Tetapi saya pasti termasuk di antara yang ke-8 atau ke-9. Saya yang akan mengokok. Apakah itu tidak apa-apa? Bos Qian, tentu saja saya percaya Anda. Kalau begitu, maaf telah merepotkan Anda. Anak ini, saya harus mencari tahu, siapa Anda? Anda potong ubinnya. Kalau begitu, aku yang akan melakukannya. Zhang Peng. Lihat kartuku, apakah ini? Tertutup? Jangan biarkan orang lain melihatnya. Bodoh. Berpikir mengganti pengokop akan menyelesaikan segalanya. Semua ubin di seluruh kasino telah ditandai. Apa kartu Anda? Saya tahu betul. Menandai ubin. Salah satu teknik curang. Mengacu pada tindakan membuat tanda pada ubin. Bos, jika Anda pikir kartu Anda bagus, mengapa Anda tidak menaikkan taruhannya? Jika aku menaikkan taruhan lagi, bukankah kau akan kalah lebih banyak lagi? Ketika saya losi berjudi, saya tidak pernah takut kehilangan uang, selama Anda menikmati permainannya. Sungguh karakter. Bagus. Karena kau mengatakannya seperti itu. 400.000. Semua masuk. 400.000. 400.000. Benar-benar pantas menjadi bos besar dari kota. Itu taruhan yang sangat besar. Anak ini termakan umpan. Kakak si masih yang terbaik. Hanya dalam 2 putaran, uang itu. Semuanya dimenangkan kembali. Bos Gao sangat murah hati. Namun, kartu saya kali ini juga tidak kecil. Ini. Bagaimana mungkin? Sungguh kebetulan. Hanya sedikit meleset. Terima kasih telah membiarkan saya menang, bos. Tunggu sebentar. Aku bilang sungguh kebetulan. Aku baru saja mengalahkanmu. Hanya sedikit. Saudara, Anda. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Apa yang kau lihat? Ada karakter di balik kartu. Apakah saya salah lihat?
Anak ini benar-benar punya keahlian. Anak muda, Anda mengesankan. 5 silinder mengalahkan 4 silinder. Kebetulan saja menang. Anak muda ini. Mungkinkah? Putra kandung dewa kekayaan? Putra kandung dewa kekayaan. Pantas saja dia begitu hebat. Bos Yang. Aku menang melawanmu dengan sepasang. Bukankah seharusnya kau memberiku 800.000? Si, kakak si. Berikan kepada Bos Gao. Ambil chipnya. Terima kasih. Ambil uangnya. Bos Gao, mari kita main satu putaran lagi. Bos Yang. Kita bisa bermain. Tapi apakah kau masih punya uang sebanyak itu? Bagaimana mungkin saya yang menjalankan kasino tidak punya uang? Sulit untuk mengatakannya. Tempat besar seperti Sihai, Black Star, tempat sebesar itu, hanya memiliki cadangan uang tunai maksimum 3 atau 4 juta. Untuk sarang perjudian kecil sepertimu, potong setengahnya. Kau mungkin hanya punya 1 atau 2 juta. Saat ini aku pegang 1.200.000 dalam bentuk chip. Ditambah apa yang dimiliki orang lain. Mari kita hitung 1,5 juta. Bolehkah aku bertanya, jika aku menang satu putaran lagi, kau akan bayar pakai apa? Benda ini. Paling-paling itu hanya sepotong plastik di luar tempatmu. Itu akan tidak bisa membeli sebiji kuaci. Lupakan saja. Karena kau tidak punya uang. Aku akan kembali di hari lain. Zhang Peng, tukarkan semua ini dengan uang tunai. Kita menang uang hari ini. Mari kita pergi ke restoran dan makan bakpao. Isi abalon dan lobster. Kedengarannya bagus. Berhenti. Apa? Anda tidak akan membiarkan kami pergi setelah kami menang uang. Kalian pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan mereka. Bukan itu maksud saya. Lalu apa maksud Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir saya orang yang mudah ditindas? Sial. Aku tidak menyangka dia seorang ahli. Bos Gao, beri saya kesempatan lagi. Saya janji, jika saya kalah, uangnya, saya akan berikan semuanya kepada Anda. Tidak kurang 1 sen pun. Bos Yang. Bukannya aku tidak menghormatimu. Tapi di meja kartu, ada aturan meja kartu. Jika kau punya uang, lempar dadu. Jika kau tidak punya uang, maka kita benar-benar tidak bisa tinggal. Tanah tempat usaha ini berdiri adalah milik saya. Saya kalah. The film was translated Kasino ini and milik Anda. narrated by Kakak M si. Media. Sama seperti Katua. Apa? Aku bilang aku ingin tempat usahamu ini. Apa gunanya itu? Karena kau tidak punya uang. Kami akan pergi. Ayo pergi. Tunggu. Xiaoyan, berapa banyak uang yang Anda miliki? Kakak si. Aku. 100.000. Itu tidak cukup. Telepon lintah darat. Beritahu mereka bahwa saya, si tua, butuh 2 juta. Kita akan mengikuti aturan 9 keluar 13 kembali. Perhitungan. Kakak si ini. 2 juta dengan 9 keluar 13 kembali. 3 juta. Bos Yang. Itu cukup untuk membeli kapal pesiar besar. Kakak si. Rentenir. Juga tidak punya uang tunai sebanyak itu. Lalu cari beberapa tempat lagi. Cepat pergi. Baiklah. Bos Gao, bolehkah saya merepotkan Anda untuk menunggu sebentar? Tidak masalah. Aku punya banyak waktu. Sialan, uang sebanyak ini, saya belum pernah lihat seumur hidup saya. Anak kampung. Bos Gao, bisakah kita lanjutkan sekarang? Ini adalah seorang penjudi. Bahkan, jika dia tidak punya apa-apa lagi, dia masih akan mengorbankan hidupnya.
berusaha membalikkan keadaan. Tentu saja. Bos Yang, karena kau begitu antusias, maka aku akan bertaruh satu putaran lagi denganmu. Aturan lama yang sama. Aku masih akan hal ini di putaran ini. Anak muda ini bertaruh habis-habisan di setiap putaran. Nyalinya terlalu besar. Benar. Anak muda, kau mulai dengan 1.000 dan menang hingga 1 juta. Aku menghormatimu. Bos Qian, untuk putaran ini, aku masih perlu merepotkanmu untuk mengocok kartu. Baiklah. Mungkinkah anak ini curang? Mustahil. Jika dia curang, mengapa aku tidak bisa melihat celah sedikit pun? Sama sekali. Kau yang mengocok kartu. Tidak peduli kartu apa yang kau miliki. Selama aku memegang sepasang balak kosong, aku pasti akan mengalahkanmu. Bos Gao, bagaimana kalau kita menaikkan taruhan di putaran ini juga? Taruhan apa yang harus aku naikkan? Aku sudah all in. Bos Gao bersikap rendah hati. Di dalam tasmu itu, setidaknya harus ada 500.000 kan? Maksudmu ini? Aku hampir lupa. Ambil. Bos Yang, jika kau bisa mengalahkanku di putaran ini, aku akan mengubah semua uang itu menjadi chip. Setuju. Kartu yang buruk. Putaran ini terlalu kecil. 1, 2, 1, 2. 3 poin. Setelah putaran ini dimainkan, aku akan memberimu seorang simpanan. Bos Gao, permisi. Aku punya sepasang balak kosong. Hanya karena kau mengatakannya. Itu benar. Jika kau berkata begitu, maka memang begitu. Bukankah aku masih punya 1 kartu tersisa? Kau benar-benar tidak mau menyerah sampai akhir. Bos Gao, apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu tentang peraturan tempat kita ini? Peraturan tetap peraturan. Aku bilang, aku punya sepasang balak kosong. Kau harus membayarku 3 kali lipat. Kau bertaruh 1.200.000. Berapa 3 kali lipatnya? Xiaoyan, aku tidak banyak mengenyam pendidikan. Bantu aku menghitungnya. Kakak Si, 3.600.000. Benar-benar, 3.600.000. Berapa banyak biji bunga matahari yang bisa dibeli dengan uang sebanyak itu? Apakah kau Film punya was uang sebanyak itu? translated and narrated by M Media. Di dalam tasmu. Paling banyak, menghitung semuanya. Hanya ada 500.000 paling banyak kan? Apa yang akan kau gunakan untuk membayar sisanya? Bagaimana kalau begini? Aku berhati baik. Karena kau kalah hari ini. Kau merangkak keluar dari sini. Dan merangkak sampai ke stasiun kereta. Aku akan membiarkanmu menunda pembayaran kembali selama beberapa hari. Apa yang kau katakan? Bos Yang, kita baru saja bermain beberapa putaran. Seharusnya tidak sampai seperti ini kan? Apakah uang saja yang kau hilangkan saat berjudi? Kau kehilangan nyawamu. Jika aku kalah hari ini, aku pasti sudah mati. Terima kasih banyak atas keserakahanmu, Bos Gao. Kau menyelamatkan hidupku. Xiaoyan, mengapa kau tidak berterima kasih pada Bos Gao? Terima kasih Bos Gao. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, Bos Yang, kau sudah banyak bicara. Tapi bukankah kau belum menunjukkan kartumu? Baiklah.
Hari ini aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Mengapa kalian semua menatapku? Nah, kau kalah. Bodoh. Kakashi. Lihat ubinnya, Kakashi. Mustahil, Aku jelas-jelas punya sepasang balak kosong. Dia kalah parah sampai berhalusinasi. Bukankah begitu? Putaran ini, dia akan kehilangan 1.200.000 lagi. Aku merasa, dia akan bangkrut. Kukira, itu adalah kartu yang sangat bagus. Hanya ini, 1 balak kosong ditambah 1 balak titip. Paling banyak kau hanya bisa memenangkan pot kecil. Bos Yang, Tidak mungkin. Mustahil. Bos Yang. Kau. Kalah. Zhang Peng. Ambil uangnya. Beri semua orang yang hadir 100. Sebagai uang keberuntungan. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Kau curang. Apakah kau punya bukti? Mataku adalah buktinya. Aku jelas-jelas punya sepasang balak kosong. Bagaimana bisa berubah menjadi balak 1 titik? Omong kosong. Selain dirimu sendiri. Siapa lagi yang melihat bahwa kau memegang sepasang balak kosong di tanganmu? Aku sudah kalah 500.000 di tempatmu. Apakah aku pernah bilang kau curang? Tepat sekali. Ketika seseorang menang, kau menuduh mereka curang. Jika begitu, siapa yang berani datang ke sini untuk bermain di masa depan? Bukankah begitu? Benar. Mengapa repot-repot bermain lagi? Dia bangkrut. Semuanya, cepat cairkan chip kalian. Ya, cairkan. Cairkan. Cairkan, Cairkan. cairkan, Cairkan. cairkan. Aku akan mencairkannya untukmu. Kita sudah selesai, Kak. Ayo pergi. Kalian bagi sisanya sendiri. Kakak Ye, apakah yang Losi sudah gila? Ini adalah perjudian. Itu mengubah orang menjadi cangkang hantu seseorang. Kakak Ye, kamu cukup hebat. Apa kamu belum pernah kalah sebelumnya? Tidak peduli seberapa hebat penjudi itu, akan ada hari mereka gagal. Tidak ada juara yang tak terkalahkan di kasino. Apakah kau tahu orang macam apa yang selalu bisa menang? Tidak berjudi adalah kemenangan. Ada apa? Aku tidak mengambil tas itu barusan. Aku akan kembali dan mengambilnya. Aku sengaja meninggalkannya di sana. Sengaja? Ayo pergi. Tidak. Sengaja kan? Siapa sebenarnya orang ini? Kakashi, aku sudah mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Kita akan pergi mencari mereka segera setelah hari gelap. Kakashi, lihat. Mati. Uang orang mati. Uang orang mati. Dua bajingan ini menjebakku dan menipuku. Kakashi, kami menemukan kedua orang itu. Ayo pergi. BOS. Beri kami 2 jen bakpao dan 2 hidangan tumis. Segera datang. Kakak Ye, bukankah kamu ingin bertanya pada Yang Lausi tentang tato kalajengking itu?
Aku akan menunggunya datang mencariku untuk itu. Tato kalajengking ini, rahasia apa yang disembunyikannya? Kamu berusaha keras. Makan bakpao dulu. Baiklah, Kau harus menunggu dia menjawabnya. siapa dia? Mereka di sini. Keluar kalian The semua. film was translated and narrated by M Media. Ayo makan roti. Bocah, kamu sengaja mencari masalah denganku kan? Ya, Kakak Ye, kamu pergi duluan. Aku menahan mereka. Pukuli mereka sampai mati. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa kau? Si Hai. Li Xianglan. Si Hai? Si Hai dan aku. Kita tidak punya dendam kan? Jika Anda berani menyentuhnya, maka Anda akan. Dia curang di tempatku. Menyebabkan aku bangkrut. Kakak Ye, kami mengambil tindakan. Adalah keberuntunganmu. Apakah kamu tahu bagaimana Katua kehilangan tangannya? Itu kamu? Jadi, kenapa kalau dia anak buah si Hai? Serang. Kakak Si, kau baik-baik saja Kakak Si. kamu cukup pandai berkelahi. Mengapa menjadi penipu? Mari kita pensiun dan menjadi satpam bersama. Ya, itu tidak mustahil. Kakak Ye. Setujui dua permintaanku. Dan aku akan mengembalikan uang ini kepadamu. Oke. Kamu bicara. Hal yang pertama, tinggalkan dunia perjudian secara permanen dan jangan pernah berjudi lagi. Baiklah. Aku setuju denganmu. Ternyata masih ada harapan. Hal yang kedua, asal-usul tato kalajengking di tanganmu. Kamu. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Bicaralah. Aku akan memberitahumu. Tapi, kamu juga harus menjawab satu pertanyaan untukku. Tanya. Kamu. Bagaimana kamu menukar kartuku? Aku tidak hanya bisa menukar kartuku sendiri. Aku juga bisa tanpa ada yang menyadari. Menukar kartu orang lain. Tapi untuk orang sepertimu, kau bahkan tidak akan sempat berkedip. Seperti yang diharapkan. Jurusmu ini seharusnya disebut membunuh jenderang dan merebut panjai, kan? Bagaimana kau tahu? Di seluruh dunia, satu-satunya orang yang bisa menggunakan jurus ini hanyalah satu orang. Dia adalah bos kalajengking beracun, Kill Tian Yang. Mohon terima aku sebagai muridmu. Mohon terima aku sebagai muridmu. Mohon terima aku sebagai muridmu. Mohon terima aku sebagai muridmu.
Mengapa kamu ingin belajar menipu dariku? Karena aku benci perjudian. Nasib kakakku tidak diketahui karena perjudian. Orang tuaku meninggal karena depresi akibat perjudian. Aku ingin menggunakan kecurangan untuk melawan perjudian. Aku ingin perjudian menghilang dari dunia ini. Bagus. Mulai hari ini, kamu adalah muridku, murid Kyutianya. Mustahil. Mustahil. Kyutianya membesarkan sekelompok penipu dan pembunuh. Mereka semua memiliki tato ini di tangan mereka. Kamu tahu membunuh jenderang dan merebut panji. Tetapi di tanganmu, tidak ada tato seperti itu. Sepertinya, kamu adalah muridnya yang paling berharga. Guru. Jadi orang di balik. Semuanya adalah kau. Pantas saja aku tidak pernah bisa menemukan orang di balik layar. Pantas saja setiap kali, aku selalu selangkah di belakang mereka. Seharusnya aku sudah memikirkanmu sejak lama, Guru. Gouye, ada apa denganmu? Aku sudah memberitahumu. Semua yang aku tahu, kamu bisa membiarkan kami pergi sekarang kan? Pergi sana. Kakashi, tahu baik-baik saja. Cepat pergi. Tunggu. Aku harap mulai sekarang kau bisa menepati janjimu. Dan tidak pernah menyentuh dunia perjudian lagi. Kalau tidak, jika kau membuka kasino, aku akan menjadi pelanggan salah satunya. Aku tahu. Kakashi, cepat dan pergi. Terima kasih atas mobilmu. Gouye, ada apa? Jika ada yang salah, Anda bisa memberitahu saya. Saya bisa membantu Anda. Kak Lan. Ini urusanku. Jangan lihat. Bukankah Anda bilang, Anda akan menjadi asisten saya selama 3 tahun? Urusan Anda adalah urusan saya. Ayo pergi. Mari kita kembali ke Sihai dulu. Ayo pergi. Bro, bayar tagihannya. Kalau begitu, biarkan aku tinggal. Apakah Anda mengatakan, Qiu Tianyang adalah penjudi ulung? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dia? Qiu Tianyang menjaga profil rendah. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa di dunia perjudian ada sosok seperti itu. Tapi jika menyangkut penguasaan trik perjudian, dia adalah master penjudi nomor 1 di masa kini. Lalu, bagaimana dia dibandingkan dengan Anda? Tidak ada yang bisa mengalahkan Qiu Tianyang di meja judi. Bahkan aku pun tidak bisa. Lalu, mengapa Anda mencarinya? Kalajengking beracun harus disingkirkan. Membiarkan serigala-serigala ini hanya akan menyebabkan lebih banyak orang tak bersalah menderita. Karena aku sudah terlibat dalam hal ini, aku sama sekali tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Anda mengenalnya. Tidak dalam hidup ini. Kehidupan ini? Apa maksud Anda? Bukan apa-apa, Kak Lan. Aku pergi sekarang. Tunggu sebentar, Gouye. Bos Lee. Kedatanganku. Apakah ini waktu yang buruk? Tuan Shu, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Douye, aku dengar kamu mencari Qiu Tianya. Bagaimana kamu tahu tentang orang ini? Tidak ada rahasia di dunia bawah. Bagus sekali. Baru-baru ini, kamu berturut-turut mengalahkan Katua dan Yang Laosi. Namamu Gouye. The film was Telah menyebar ke translated seluruh and dunia perjudian. narrated by M. Qiu Tianya. Media. Juga tahu kamu mencarinya. Pagi ini, seseorang menemukan mayat Yang Laosi. Kalajengking beracun selalu beroperasi dengan bersih. Siapapun yang mencoba menyelidiki Qiu Tianya akan menemui nasib ini. Tuan Shu, Qiu Tianyang ini. Siapa sebenarnya dia? Qiu Tianyang adalah yang tak terbantahkan, master nomor 1 di dunia perjudian. Selama bertahun-tahun, dia jarang menunjukkan keahliannya di depan umum. Namun, 20 tahun yang lalu, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk memenangkan pohon uang keluarga Shaw. 20 tahun yang lalu. Mungkinkah Anda merujuk pada Hotel Fulu? Tepat sekali. Hotel Fulu
Dulunya adalah properti keluarga Shaw, leluhur keluarga Shu saya, memulai di dunia perjudian. Saat itu, sebuah aturan ditetapkan. Siapapun yang bisa dalam waktu 1 jam memenangkan uang terbanyak, maka Hotel Fulu akan menjadi milik mereka. Dan malam itu, Qiu Tianyang di Hotel Fulu membuat debut yang menakjubkan, memenangkan seluruh kasino. Hotel Fulu. Menurut penyelidikan kami, Hotel Fulu secara nominal adalah hotel. Namun pada kenyataannya, itu adalah kasino. Pengendali di baliknya adalah sindikat kejahatan perjudian yang besar. Douye, kali ini kami membutuhkan bantuanmu untuk menyelidiki tempat ini secara menyeluruh. Guru. Jadi kau adalah bos di balik Hotel Fulu. Berapa banyak hal lagi yang masih kau sembunyikan dariku? Tahun itu, Qiu Tianyang. Berapa tepatnya yang dia menangkan? 10 juta. Dolar AS. Ini. Bagaimana ini mungkin? Chip di Hotel Fulu dihitung dalam dolar AS. Douye, jika kamu ingin mengalahkannya, hanya ada satu cara. Cara apa? Lampaui dia. Selama kamu bisa, dalam waktu 1 jam, memenangkan lebih dari 10 juta dolar AS, maka Hotel Fulu secara alami akan menjadi milikmu. Dan Qiu Tianyang, setelah kehilangan gunung emas ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk menggulingkannya. Selama kamu menang, keluarga Shaw saya secara alami akan mendukungmu. Bagaimana jika dia gagal? Menurut aturan Hotel Fulu, yang kalah akan dibutakan, tangannya dipotong, dan kakinya dipenggal. Tuan Shu, keluarga Zhumu berniat untuk menggunakan Douye sebagai pion. Kala jengking beracun sekarang sudah mengincar Douye. Selain keluarga Shaw saya, tidak ada yang bisa melindunginya sepenuhnya. Tentu saja, keluarga Shaw saya tidak menjalankan badan amal. Setelah masalah ini selesai, Hotel Fulu menjadi milik saya. Masalah lain, saya tidak akan ikut campur sama sekali. Tidak, Ya, Xiaoye. Kaplan. Baiklah, saya akan menantang Hotel Fulu atas namamu. Selama periode ini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Douye, keluarga Zhou, saya bisa melindungimu selama 10 hari, 8 hari, tetapi tidak selama 10 atau 8 tahun. Saya harap kamu memanfaatkan kesempatan ini. Sampai jumpa di Hotel Fulu dalam 10 hari. Xiaoye, Tidak apa-apa. Apa maksudmu? Douye akan menggunakan jurus pamungkasku. Tepat sekali. Aku tidak bisa memecahkannya saat itu. Teknik penukar kartunya. Sampai aku menjadi muridmu. Barulah aku menyadari bahwa anak itu menggunakan membunuh jenderang dan merebut Panji. Itu menarik. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Ye, apakah kita akan pergi ke Hotel Fulu? Bagaimana kau tahu? Sudah tersebar di seluruh Jianghu. Mereka bilang kamu akan menantang Hotel Fulu. Kakak Ye, kamu menyelamatkan nyawa putriku melalui gunung pisau dan lautan api. Aku akan mengikutimu. Benar. Biaya pengobatan putriku 200.000. Sisanya aku kembalikan padamu. Baiklah. Ayo pergi. Ayo kita habiskan uang ini. Habiskan? Kakak Ye, mendonasikan semua uang ini ke panti asuhan. Apakah kamu benar-benar tidak menyisakan sedikit pun untuk dirimu sendiri? Pepatahnya masih sama. Mendapatkan kekayaan melalui perjudian, selama uang itu didapatkan melalui perjudian. Bahkan menyimpan 1 koin pun pada diri sendiri, masih bisa memupuk keserakahan diri sendiri. Keluarlah. Keluarlah. Itu kamu. Mengapa kamu mengikuti kami? Bos Qian. Apa urusanmu? Tolong jangan salah paham. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya melihat saudara ini di sini dan menganggapnya cukup menarik. Saya ingin berteman.
Jangan pergi kalian berdua. Mari kita cari restoran, makan sebentar dan mengobrol. Saya yang traktir. Bagaimana? Ayo pergi. Kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi. Ini rasanya cukup enak. Ayo, ayo. Bukankah kau ingin tahu bagaimana aku memenangkan uang? Main satu putaran denganku dan kau akan tahu. Bibi, bawakan dadunya. Oke, terima kasih. Ayo, Bos Kian. Kau tahu cara mengocok dadu kan? Kau kocok dan aku akan menebak totalnya. Saya kocok sekarang. Ayo, tebak. 1, 2, 4. 7 poin. Benar-benar 1, 2, 4. Kalau begitu, aku buka sekarang. Buka. Maaf, saudara. Tebakanmu salah. Tidak, saudara. Bos Kia. Apakah Anda buta? Bukankah ini di sini? Lalu apa itu? Tidak, ini aku. Lagi. Tebak lagi. 10 poin. 1 poin. 1 poin? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya 1 poin? Tidak. Tidak. Ini adalah dadu yang aku kocok. Ini adalah teknik curang. Tidak terduga. Begitu kau duduk di meja judi, kehilangan seluruh kekayaan keluargamu hanya masalah waktu. Bos Kian, kau sangat kaya. Bisakah kau menanggung kerugian seperti ini? Aku mengerti sekarang, saudara. Pantas saja. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah kehilangan begitu banyak uang. 9 dari 10 perjudian adalah penipuan. Tidak berjudi adalah satu-satunya cara untuk menang. Bos Kian, kau jelas bisa saja dengan mantap menghasilkan kekayaan. Mengapa kau bersikeras mengandalkan perjudian? Saudara, aku sudah mencatat. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Saudara, aku pasti akan menjadikanmu teman. Namaku Kian Zihua. Ayo. Aku bersulang untuk kalian berdua. Ayo, saudara. Ayo. Saudara, aku dulu bekerja di Biro Tenaga Listrik. Kemudian aku memasuki dunia bisnis dan membuka pabrik perangkat keras sendiri. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja. Pabrik perangkat keras Biro Tenaga Listrik. Aku sebenarnya punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Katakan padaku. Tolong bantu aku membuat ini. Ini terlalu sederhana. Aku bisa membuatnya dalam hitungan menit. Maaf mengganggumu. Ini Burun. Gauye, seorang master telah tiba di Sihai. Dalam waktu kurang dari 20 menit. Dia telah memenangkan hampir 500.000. Siapa itu? Dia bilang namanya. Kyutianya. Organisasi Sihaimu, tipnya cukup jelek. Tempat kecil ini sama sekali tidak memiliki estetika. Apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Aneh sekali. Sama sekali tidak ada celah. Dalam setengah jam terakhir, aku sudah memenangkan 3 juta. Jika aku terus berjudi seperti ini, bisakah kau terus menanggung kerugian? Apakah kau organisasi Anda? Apa yang lucu? Benar. Di mana Gauye itu? Bukankah dia yang mencariku? Aku di sini. Di mana dia? Dia sedang dalam perjalanan.
Begitu dia tiba, dia pasti akan membongkar teknik curangmu. Siapa yang menyuruhmu memanggilnya? Baiklah. Jika dia tidak datang, aku akan terus bertaruh. Giliranku berikutnya, aku bertaruh pada player. The film was translated and narrated by M Media. Qiu Tianyang. Jadi kau adalah Goye. Kau masih sangat muda. Sayang sekali. Jika kau sampai lembut. Benar. Kita tidak saling kenal bukan? Mengapa kau mencariku? Apakah kau utusan keadilan? Atau proper anti perjudian? Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Saya mempelajari teknik curang, justru untuk melawan kecurangan dengan kecurangan. Keberanian dekat seorang pemuda. Tanpa memedulikan konsekuensi. Kalau diucapkan dengan baik, itu tidak sopan. Kalau diucapkan dengan kasar, itu adalah kebodohan. Dari siapa kau mempelajari jurus membunuh jenderal dan meregut Panji? Itu tidak penting. Baiklah, kau tidak perlu mengatakannya. Hari ini, aku hanya datang untuk menemui-mu. Pertandingan judi yang sebenarnya masih akan datang. Kita akan bertemu lagi dalam 10 hari. Goye, kemampuan curang pria ini lebih kuat daripada semua lawanmu sebelumnya. Keduanya pasti kuat. Apakah kamu yakin ingin bertaruh melawannya? Saya yakin. Seberapa yakin kamu dalam persentase? Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Qiu Tianyang di meja judi. Xiaoye, kamu tidak harus bertaruh dengan mereka. Aku akan membantumu meninggalkan Nanjiang. Mengenai keluarga Su, aku akan menjelaskannya kepada mereka. Tidak perlu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Sepuluh hari kemudian. Hotel Fulu ada di depan. Saat kamu melangkah masuk, permainan dimulai. Xiaoye, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Menurut aturan Hotel Fulu, kamu The bisa film membawa was maksimal 2 translated pembantu. and narrated Apakah kamu by ingin M aku Media. membantumu? Mencari 2 ahli curang untuk membantumu? Tidak perlu. Terlalu banyak orang menarik perhatian. Anak itu adalah penantangnya. Sepanjang tahun-tahun ini, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil menantang Hotel Fulu. Ambisi lebih tinggi dari langit, nasib lebih tipis dari kertas. Begitu mudah. Sayang sekali. Bertaruh pada player. Bos, orang itu sudah di sini. Awasi dia dengan ketat jika dia tertangkap menipu. Ikuti aturannya. Lumpuhkan dia. Dan jadikan dia bonsai. Ya, orang ini bertaruh dengan benar lagi. Anak muda, selanjutnya kita semua akan mengikuti taruhanmu. Bos, apakah Anda masih bermain? Saya selesai.
Mari kita ganti. Jangan pergi. Jangan pergi. Orang ini punya keahlian. Dia benar-benar mampu dalam rentang waktu 10 menit. Menang dari 1000 unit menjadi 20.000. Dia benar-benar punya keahlian. Bagaimanapun, chip di sini bernilai dalam dolar AS. Namun, dia masih jauh dari 10 juta. Apakah orang ini serius? Dia benar-benar pergi bermain Sigbo. Tepat sekali. Tidakkah dia tahu bahwa hasil dadu kasino bisa dikendalikan? Dia mungkin berpikir Sigbo punya peluang tinggi kan? Pembayaran maksimum bisa lebih dari 100 kali lipat. Ayo pergi. Mari kita lihat. Ayo, ayo, ayo. Seorang pengintai. Setelah taruhan dipasang, jangan disentuh. Seratus. Bertaruh pada rendah. Empat, 6. Besar. Aku sudah kalah 5 putaran berturut-turut. Tidak ada yang salah dengan menjamu kan? Tuan, dadu dan meja ini, Anda dipersilakan untuk memeriksanya. Lupakan saja. Mari kita lanjutkan. Orang-orang ini. Silakan pasang taruhan Anda. 1000. Bertaruh pada tinggi. Setelah taruhan dipasang, jangan disentuh. 1, 1, 2, kecil. Mereka yang datang menantang Hotel Fulu hanya punya tingkat keahlian seperti ini. Saudara, saya kalah 2 putaran berturut-turut. Lebih baik simpan untuk putaran berikutnya. Beritahu saya harus bertaruh pada apa. Apa yang kamu pertaruhkan bukan urusanku. Orang ini. Dia belum mengenaliku kan? Saudara, jika kamu punya nyali, bertaruh pada triples. Semakin besar taruhannya, semakin besar kemenangannya. Berapa banyak triples muncul dalam sehari? Anak muda, jangan dengarkan dia. Tepat sekali. Bukankah kamu mencoba menipunya? Kedengarannya bagus. Saya akan mengikuti saran Anda. 3-3. Algi. Apakah kamu sudah gila? Orang ini benar-benar berani bertaruh pada triples. Setelah memasang taruhan, Anda tidak diizinkan menyentuh. Tunggu. Ini. 3-3. The film was translated and 3 kali narrated lipat. by M Media. Benar-benar jatuh pada 3 kali lipat. Bertaruh pada 3 kali lipat tertentu. Memiliki peluang 150 kali lipat. Anak muda, kamu telah memenangkan uang besar. Orang ini benar-benar memenangkan 3 juta sekaligus. Terima kasih saudara. Memiliki peluang 150 kali lipat. Anak muda, kamu telah memenangkan uang besar. Orang ini benar-benar memenangkan 3 juta sekaligus. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia memenangkan 3 juta. Dia benar-benar punya keahlian. Ayo pergi. Mari kita temui. Tuan Shou, lama tidak bertemu. Apakah kau pikir menemukan penipu kecil? Sudah cukup untuk mengalahkanku. Aku bisa mengalahkan keluarga Shou sekali. Maka aku bisa menang untuk kedua kalinya.
Kyutianya, tidakkah kamu berpikir dia mirip seseorang? Siapa? Kamu yang dulu. Suruh Katwa turun tangan dan uji dia dulu. Ya, Halo saudara Kak. bagus. Douye, masih baik-baik saja? Katwa. Lama tidak bertemu. Apakah tanganmu masih sakit? Ini semua berkat dirimu. Hari ini, aku akan membalas dendam atas hilangnya tanganku. Semua yang terjadi padamu adalah karena kesalahanmu sendiri. Katwa. Aku akan mengampuni nyawamu. Pulanglah. Apa kau takut? Tidak bermain juga tidak masalah. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, dan kemudian memotong salah satu tanganmu sendiri. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Baiklah, permainan apa yang kita mainkan? Dulu aku kalah darimu. Di Xia Jinhua, hari ini kita masih akan bermain Xia Jinhua. Tapi taruhan minimumnya adalah 100.000. Tidak masalah. Saya akan bermain sampai akhir. Si Katwa ini, sejak dia bergabung dengan Hotel Fulu, track kartunya telah meningkat pesat, memenangkan lebih dari 100 permainan berturut-turut. Terakhir kali Katwa ini kalah dari anak ini sekali. Sekarang kita punya tontonan. Ayo kita lihat. Tanya, pergi. Saya hanya punya chip ini hari ini. Kita harus menetapkan batas taruhan. Tidak masalah. Taruhanku tidak akan melebihi chipmu. Terlalu banyak orang, semuanya minggir. Apakah kau dan Sang Qinghua pergi bersama? Lihat. Lihat dengan jelas. Aku adalah Xiang Lodge. Douye, jangan terlalu sombong. Mari kita ikuti aturan lama. Kau dan aku. Bermain sendiri. 1 lawan 1. Buta huruf. Jangan mencoba berbicara bahasa Inggris seperti orang lain. Tunjukkan kartumu. Kocok kartunya. Rp100.000. Rp100.000, saya ikut. Tunggu. Kurasa aku sedikit menyesalinya. Aku ingin menaikkan taruhannya lagi. Aku akan menaikkan 100.000 lagi. Baiklah. Naikkan 100.000 lagi.
Tunggu. Aku membuat kesalahan. Aku ingin menaikkan taruhannya lagi. Aku menaikkan 500.000. Mengapa kamu selalu menaikkan taruhan? Siapa yang bermain seperti itu? Kau diam. Diam. Apa? Apakah menaikkan taruhan tidak diizinkan oleh aturan di sini, Doye? Sepertinya sebelumnya. Kita juga tidak punya aturan ini. Kau bisa menaikkan taruhan, tapi jangan melebihi taruhan saya. The film was translated and narrated by M Media. Saya ikut. Tunjukkan kartunya. Strike 10 Jack Queen. Tidak buruk. Anak muda, tanganmu cukup bagus. Apa? Kamu benar-benar mendapatkan strike. Kebetulan sekali. Aku juga punya strike. Tapi milikku adalah strike flush. Sepertinya itu lebih besar darimu. Hanya dengan sedikit keterampilan ini, dan kamu masih berpikir kamu bisa menang. Hautalful, itu delusi murni. Ingwa. Loci. Benar sekali, Loch. Kamu seharusnya tidak meremehkan Gouye seperti itu. Bagaimanapun juga Gouye juga punya hak asasi manusia. Benar. Satu putaran lagi. Baiklah. Putaran ini, kamu yang akan menjadi bandar. Hanya gertakan tanpa isi. Potong kartu. Tunggu. Putaran ini, saya bertaruh 2,5 juta seluruhnya. Al-Ir. Anak ini bahkan belum mulai membagikan kartu. Dan dia berani bertaruh semut? 500.000 itu hanyalah umpan. Bagi beritahu ketua. Dia tidak diizinkan memasang taruhan besar. Dia hanya harus mengulur waktu. Ya. Sekarang, selama aku memenangkan semua uangnya, aku bisa membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Jika aku bisa mencuri kartu sekali, aku bisa mencurinya 2 kali. Ketua. Bagaimana kau bisa curang? Curang. Curang. Jika kau curang, 2,5 juta milikmu akan menjadi milikku semua. Aku kalah lagi. Aku kalah lagi. Ketua. Qiu Tianyang tidak akan membiarkanmu lolos. Jika kau tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Ini, tunggu sebentar. Anak ini benar-benar mulai dari 1.000 dan memenangkan 5 juta. Jika ini terus berlanjut, mungkin dia benar-benar bisa menang 10 juta. Qiu Tianyang, caramu yang dulu sangat sombong. Memprovokasiku di lantai bawah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bos, saat aku tiba, Ketua sudah kalah. Pergi beritahu dia. Aku sendirian dan bertaruh denganmu. Ya. Kamu akan menemuinya sendiri hanya untuk menghadapi anak bawang ini? Dia punya sedikit keahlian. Dia layak aku tangani secara pribadi. Pergi. Ya. Sisanya adalah hadiah untukmu. Tuan Gao.
Bos kami meminta kehadiranmu. Dia ingin bermain satu putaran denganmu secara pribadi. Pimpin jalannya. Gao Ye benar-benar bingung. Bagaimana mungkin dia setuju untuk pertandingan 1 lawan 1 dengan Qiu Tianyang? Tuan Shu, kemampuan berjudi Xiao Ye, kamu juga sudah melihatnya. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Meskipun begitu, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Qiu Tianyang. Qiu Tianyang adalah seorang legenda di sirkuit perjudian. Dia tidak pernah kalah di meja judi. Kalau begitu hari ini, legenda itu akan segera berubah. Kau akhirnya tiba. Untuk bisa memaksaku ke meja judi, kau punya sedikit keahlian. Aku hampir ingin menjadikanmu murid. Anggap saja saya The film muridmu. was translated and narrated Bahkan by jika kau M adalah Media. muridku. Jika kau menghalangi jalanku, kau harus mati. Namun, aku bisa membiarkanmu mati. Berterus teranglah. Qiu Tianyang. Benar-benar kau. Silakan. Kau mau main apa? Kau yang putuskan. Saya baik-baik saja dengan apapun. Semua yang kau tahu, seseorang telah mengajarkannya padaku. Successful N. Tidak masalah. Bagus. Tunjukkan chipmu. Izinkan aku memperkenalkan orang ini. Dikenal karena kejujurannya. Senior dunia judi. Dia bukan rekanku maupun anggota keluarga show. Apakah tidak masalah jika dia yang membagikan kartu? Tidak masalah. Belinya 500.000. Batas untuk putaran pertama adalah 5 juta. Jika salah satu pihak kehilangan semua chip mereka, kegagalan dinyatakan dan permainan berakhir. Jika lawan ditemukan curang, kegagalan dinyatakan. Permainan berakhir. Tuan-tuan, apakah Anda keberatan? Kalian berdua adalah master kecurangan. Kecurangan dilarang dalam permainan hari ini. Ada lebih dari 10. Pakar Landau hadir. Begitu kecurangan ditemukan, diskualifikasi segera dinyatakan. Untuk mencegah kecurangan, mohon kalian berdua melepas jaket, gulung lengan baju Anda, dan amankan satu tangan. Untuk memastikan keadilan kompetisi. Dari 1 jam itu, hanya tersisa 20 menit. Permainan resmi dimulai. Dalam keadaan ini, hampir mustahil untuk curang. Tuan-tuan, apakah Anda perlu memeriksa kartu? Bandar, silakan pasang taruhan Anda. Silakan pasang taruhan Anda. Kartu yang baru. Apakah Anda ikut taruhan? Bandar bertaruh. Aku tidak memeriksa alamat sebelum meninggalkan rumah. Kartu buruk lagi. Lupakan saja. Apa kau pikir? Aku akan fold. Aku adalah tit orang yang punya kebiasaan. Semakin buruk kartunya, semakin aku suka bertaruh besar. Benar. Aku menebak dengan benar. Anak ini punya kartu yang baru. Ikut atau tidak? Saya lipat kartu. Kenapa kau fold? Kartumu pasti lebih baik dariku, kan?
Sudah aku bilang aku punya kartu yang buruk. Kenapa kau tidak berani kau? Anak ini telah benar-benar kehilangan keberaniannya. Sepertinya tidak ada peluang untuk memenangkan 10 juta. Kyutianya memiliki kemampuan untuk melihat melalui pikiran lawan, bahkan tanpa curang. Tidak ada yang bisa menang melawannya. Kau hanya punya waktu 15 menit lagi. Aturan hotel full. Tidak mengizinkan mengulur waktu. Cepatlah. Mulai putaran berikutnya. Posisi bandar berpindah. Anda adalah bandar putaran ini. Silakan pasang taruhan Anda. Taruhan Anda hanya tersisa 4 juta. Batas untuk putaran ini adalah 4 juta. Anak ini, kartu ini bagus. Silakan pasang taruhan Anda. Saya bertaruh 500.000. Kenapa kau begitu takut? Kartuku. Biasa saja. Lupakan saja. Saya tidak bisa mendapatkan close. Silakan pasang taruhan Anda. 1 juta. Taruhan sebesar itu Ada apa? Mencoba menjata? Aku tidak percaya kau punya kartu sekuat itu. Aku tahu 100. Tidak, aku tidak akan menaikkan 150 lagi. Saya sudah terbaca lagi. Mengapa tepatnya? Di kehidupan sebelumnya. Go ye. Aku bertanya padamu. Bagi seorang penjudi curang, apa bagian tubuh yang paling penting? Itu adalah tangan. Salah. Itu adalah mata. Melalui pengamatan, kau bisa memahami pikiran lawanmu. Tanpa memerlukan teknik curang, kau bisa mengalahkan lawanmu. Di mana kelemahan seorang penjudi profesional? Itu juga adalah mata. Karena mata seseorang akan menekspos diri mereka sendiri. Tindakan seorang penipu dan ekspresi dapat menipu orang lain. Tetapi hanya mata yang tidak bisa. Pertarungan terakhir sang penipu bukan lagi tentang tipuan. Itu semua adalah psikologi. Saya tidak mengerti, Guru. Ketika seseorang bertemu hal-hal indah, seperti wanita cantik atau bunga, pupil mereka akan melebar. The film was translated Ketika bertemu hal-hal and buruk, narrated by M. pupil akan Media. mengerut. Poin ini, tidak ada yang bisa memasukkannya. Artinya, dengan mengamati mata, kau bisa mengamati lawan untuk melihat apakah mereka memiliki kartu bagus. Kau bisa diajari. Jadi begitu, Ikut atau tidak? saya ikut. Hanya mencoba bersikap misterius. Tidak bagus. Kartu yang buruk. Silakan pasang taruhan Anda. Bertaruh sekarang. Pasti akan terbaca oleh lawan. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa dia belum bertaruh? Mohon bertaruh dengan cepat. Biarkan dia berpikir sedikit lebih lama. Bagaimanapun, aku tidak terburu-buru. Xiaoye, Ketika seseorang bertemu hal-hal indah, seperti wanita cantik atau bunga, pupil mereka akan melebar. Ketika bertemu hal-hal buruk, pupil akan mengerut. Poin ini, tidak ada yang bisa memasukkannya. di saat seperti ini, kamu masih teralihkan. Alien. Pupil melebar. Mungkinkah dia benar-benar punya flash? Ikut atau tidak? Fold. Bandar menang. Kartu apa yang kau punya?
Kartu burukmu itu, bagaimana itu mungkin? Kenapa kau? Jadi, ini adalah cara bermain yang lain. Anak ini masih sangat mampu. Dia bisa dalam waktu 1 jam memenangkan 7 juta. Ada 10 menit tersisa. Putaran kedua. Go Ye menang. Putaran ketiga dimulai. Bandar bertaruh. Buang kartu. Buang kartu. Bandar bertaruh. 500.000. Ikut 500.000. Waktu hampir habis. Bos Kian. Saya mengandalkanmu. Bos Kian, kau bilang kau sebelumnya bekerja di biro listrik. Benar. Saya butuh bantuan darimu. Kita semua bersaudara. Apa yang ada di pikiranmu? Oke. Besok malam kau akan menerima teleponku. Lalu putuskan aliran listrik ke Hotel Fulu. 3 detik sudah cukup. Oke, tidak masalah. Mari kita makan. Tidak. Anak ini mencuri kartu. Wasit. Anak ini mencuri kartu. Permainan sudah berakhir. Saya tidak melihat dia mencuri kartu. Di antara para master dunia judi di sini, apakah ada yang melihat dia mencuri kartu? Bisakah Anda maju dan menjadi saksi? Tadi gelap gulita. Apakah ada di antara kalian melihatnya? Tepat sekali. Qiu Tianyang. Menangkap penipu dan menangkap perbuatan kotor. Apakah kamu tidak mengerti aturan permainan? Baiklah. Nah, aku akan memberikannya padamu. Pasang taruhan Anda. 200.000. 7 juta kali ini. Semua taruhan. Dia benar-benar bertaruh semua. Mungkinkah dia memiliki kartu yang sangat bagus? Nah, kamu masih mau menggerta? Aku tidak percaya bahwa dalam waktu singkat 2 atau 3 detik, kamu bisa di dalam tumpukan kartu mencuri kartu yang kamu inginkan dengan akurat. Jika kau tidak percaya, maka ikutlah. Baiklah. 7 juta, semua dipertaruhkan. Kalian berdua all in. Tidak perlu bertaruh. Tunjukkan kartu Anda. Royal Flush. Itu benar-benar Royal Flush. Kartu terbesar dalam Texas Hold'em, tanpa pengecualian. Qiu Tianyang. Royal Flush. Tapi itu adalah kartu terbesar. Dan dalam Texas Hold'em, tidak ada aturan untuk kartu kecil mengalahkan kartu besar. Kau kalah. Kamu hebat, nak. Hanya dalam 2 atau 3 detik, kamu benar-benar mencuri kartu sebagus ini. Keahlianmu dalam membunuh cenderam dan merebut panji tidak kalah dariku. Tapi, sayang sekali. Kartuku sama dengan milikmu. Keduanya adalah Royal Flush. Keduanya adalah kartu terbaik. Kartu yang sama. Seri. Putaran ini, kita bagi potnya. Tapi, waktumu sudah habis. Tepat pada saat listrik padam. Dia juga menyelesaikan pencurian dan penukaran kartu. Hanya saja saya sudah bersiap, sementara dia beraksi di tempat. Qiu Tianyang. Benar saja, di meja judi, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu masih punya keuntungan. Kamu sangat sadar diri. Tapi sekarang hanya tersisa setengah menit. Mustahil bagimu untuk bangkit kembali. Untuk bisa dalam waktu 1 jam, memenangkan 7 juta di antara orang-orang dunia perjudian. Dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat. Sayang sekali dibandingkan dengan Qiu Tianyang yang memenangkan 10 juta saat itu. Kita masih kurang 3 juta. Tepat sekali. Ayo semuanya, mari kita hitung mundur untuknya bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Saudara Ye. Kita berhasil. Berhasil dalam hal apa?
Siapa kamu? Usir dia dari sini. Enyahlah. Beraninya kamu membuat masalah di Hotel Fulu. Apa kamu mencari madu? Dia bersamaku. Paman Shou. Menurut peraturan Hotel Fulu, aku seharusnya diizinkan membawa bantuan kan? Memang benar begitu. Tapi dia bahkan tidak tahu trik kartu. Jika dia benar-benar tahu, bukankah kau akan menjaganya? Zhang Peng. Buka. Chip sebanyak ini. Itu setidaknya 3 juta. Mustahil. Dari mana kamu mendapatkan chip sebanyak ini? Ini gawat. Bos Tio, ini buruk. Mesin slot di kasino. Semuanya sudah dikosongkan. Apa? Pergi. Tidak. Mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Selama mesin slot menunjukkan 3 simbol yang sama, itu akan dialiri energi. Mesin itu kemudian bisa mengeluarkan uang. Alat ini bisa mengalirkan energi ke mesin slot. Ketika saatnya tiba, aku akan mengalihkan perhatian Qiu Tianyan. Dan kau pergi mengosongkan mesin judi mereka. The film was Tuan Qiu, translated and narrated by M Media. kami baru saja selesai menghitung. Chip Goye, jumlah yang dapat ditukarkan adalah 11.800.000 dolar as. Qiu Tianyan, Anda kalah. Tidak. Mustahil. Aku sama sekali tidak akan kalah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Terkadang kemenangan tidak harus di meja judi. Itu juga bisa di luar meja judi. Tidak ada yang bisa menambil wilayahku. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Siapa yang berani melanggar aturan dunia judi? Itu berarti mencari musuh dari seluruh dunia judi. Semua yang ada di hotel ini, aku bisa ambil alih. Tentu saja. Baiklah. Qiu Tianyan, aku tidak menginginkan hotel ini. Tapi semua yang tersembunyi, bukti kriminal yang telah kau kumpulkan. Di hotel ini, selama bertahun-tahun, aku akan menemukan semuanya. Nasib masa depanmu akan diserahkan pada putusan hukum. Aku masih belum sepenuhnya mengerti. Mengapa tepatnya kamu melakukan ini? Apakah kita punya permusuhan? Kurasa begitu. Aku Qiu Tianyan. Jarang mengagumi seseorang. Kali ini, aku mengakui kekalahan. Namun, permainan di antara kita baru saja dimulai. Goye. Aku akan mengingatmu. Kita akan bertemu lagi. Doye. Doye. Anak yang baik. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Senang bekerja sama denganmu. Sesuai kesepakatan. Hotel Fulu milikmu. Kita impas sekarang. Sudah berakhir. Xiaoye, apakah kamu baik-baik saja? Akhirnya selesai. Pergi. Ayo pergi. Masalah itu, kau sudah berada di Sihai selama bertahun-tahun, dan sekarang aku membuatmu menutup kasino. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan kesulitan. Kamu benar. 9 dari 10 penjudi kalah. Bandar dan pemain semuanya sama saja. Jika kamu berjudi terlalu lama, orang berhenti bertingkah seperti manusia. Aku sudah berada di Sihai selama bertahun-tahun, dan aku telah menyaksikan terlalu banyak tragedi. Dan sudah waktunya
untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Setelah masalah ini selesai, mari kita pergi ke Linchen. Baiklah, aku akan mengikuti petunjukmu. Ayo pergi. Ungkapkan kartunya. 3 jaiting. Saya punya 3 kartu yang sama. Berikan barang-barang itu padaku. Berikan padaku. Mengapa dia berakhir seperti ini? Aku dengar setelah dia meninggalkan Hotel Fulu. Dia bertemu seorang master di Lincheng dan tertangkap curang di tempat. Mereka langsung memukulinya hingga menderita kerusakan otak. Linchen. Tuan, Seseorang membantu kita menyingkirkan Qiu Tianyan, ancaman besar ini. Mulai sekarang, dunia perjudian Nanjian sepenuhnya milik keluarga Shouku. The film was translated and narrated Mengapa by kamu M. ingin belajar Media. teknik curang dariku? Orang tuaku dicelakai oleh penipu profesional. Hanya dengan mempelajari keahlian membunuh jenderang dan merebut panji milikmu, barulah aku bisa membalas dendam untuk mereka. Aku bisa mengajarimu. Tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Selama kau bersedia menerimaku sebagai muridmu, apapun syaratnya, aku akan menyetujuinya. Setelah kamu dibebaskan dari penjara, temukan seseorang bernama Guye dan kalahkan dia. Doye. Xiao Ye, apa yang kau tulis? tidak ada perjudian di dunia ini.